Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Indah Karunia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pamekasan, unit kerja SMP Negeri 3 Pamekasan. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya bersama rekan guru di tempat saya ngajar, yaitu Ibu Heni Muksinah selaku salah satu guru bahasa Inggris di SMPN Negeri 3 Pamekasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Indah bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kali ini Bu kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu, sebelum Ibu observasi supervisi di kelas nanti ya Bu ya. Siap. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk bahan observasi di supervisi kelas nanti Bu? Baik, yang pertama tentunya saya sudah membuat modul ajar untuk pertemuan besok. Materi yang saya siapkan, lalu media yang berkaitan dengan ini, lalu hal apa saja yang dibutuhkan seperti sticky note, PPT, dan materi sudah saya cetak, dan LKPD juga saya sudah siapkan. Sudah matang ya Bu kelihatannya ya persiapannya. Nah, tujuan pembelajaran apa ini Bu yang ingin Ibu capai untuk observasi besok? Ya begini, karena besok ini masih berkaitan dengan deskripsi teks, jadi ini fokus tentang hobi. Di buku English for Nusantara ini kebetulan deskripsi tentang orang ini lebih fokus ke hobi, jadi saya ingin siswa itu bisa mengidentifikasi berbagai jenis hobi, lalu tool needed, peralatan yang dibutuhkan, dan mengenali jenis-jenis hobi itu sendiri. Oh, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, berarti ini materinya tentang deskripsi teks ya Bu, tapi fokusnya di jenis-jenis hobi siswa ya Bu ya? Jadi deskripsi orang tapi mengenai hobinya. Nah, selanjutnya ya Bu, pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu yang bagian mana Bu? Jadi di sini saya ingin siswa itu bisa pertama dari mengenali hobi itu sendiri, mengenali hobi teman-temannya, jenis hobi dan peralatannya yang dibutuhkan. Misalnya nanti saya memberikan gambar ya fishing begitu ya, memancing kan jelas hobinya, alatnya yang dibutuhkan alat pancing, ember, dan pancingan ikannya, ulat dan gitu ya. Nanti gitu siswa hanya menyusun teks sederhana aja. Misalnya Indah like fishing, sini tool needed apa aja, gitu aja sederhana aja. Misalnya dia fishingnya frekuensinya juga, misalnya Indah fishing twice a week misalnya. Di rawa apa di kolam pancing dan lain-lain. Nanti tergantung siswanya bagaimana mendeskripsikan hobinya sendiri. Jadi anak-anak itu hanya menyusun teks sederhana saja. Berarti dilihat dari area pengembangannya tadi, Ibu lebih ke ini sepertinya lebih ke aspek pengetahuannya ya, juga pengetahuannya. Ini sisi menulisnya yang menyusun teks sederhana aja, menulis awal itu. Oh, sama keterampilan siswanya menulis gitu Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan kurang satu lagi nih Bu terakhir. Strategi apa yang Ibu persiapkan sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu kemukakan tadi itu bisa berhasil, bisa tercapai? Iya, kebetulan saya ini karena pertama kali saya menggunakan PPT, mengenalkan dulu jenis-jenis hobi yang ada, biar anak-anak itu punya gambaran, oh hobi ini nih basicnya ini, ternyata alatnya ini. Nah, nanti mereka bisa mengembangkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru, dan mereka bisa menemukan apa hobi mereka. Lalu saya akan bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti anak-anak itu menuliskan di sticky note itu Bu Indah, itu aja sudah menyebutkan nama hobinya, terus frekuensinya, lalu toolnya. Nah, nanti baru kelompok lain, nanti satu kelompok itu nanti menempelkan post-itnya itu, lalu kelompok lain nanti mengambil hasil dari kelompok A misalnya, kelompok A dan B misalnya ya, kelompok B masih kelompok A, lalu dibagikan nanti
di siswa itu per anak memilih satu punya temannya lalu menyusunnya dalam bentuk teks deskripsi sederhana. Jadi dari nama, misalnya nanti dibuat kalimat sederhana aja, satu paragraf gitu. Oh, berarti dari strategi Ibu tadi medianya pakai PowerPoint, proyektor, gambar metodenya juga. oh gambar ya Bu. Terus metodenya tadi berdiskusi kelompok sama kelompok. ada presentasi juga. Iya, Bu, ya? nanti dari hasil susunan teks itu nanti satu anak mungkin presentasikan hasil teks yang sudah mereka susun. Nah, kalau model pembelajaran yang Ibu pakai Bu, kira-kira ini apa? Ya, discovery learning itu. Discovery learning ya, Bu, ya. Mengembangkan siswa, lalu menggunakan BKUF itu ya, building knowledge, semuanya itu saya masukkan. Nah, yang tadi bukan ada kelompok ya, siswa itu dikelompokkan berdasarkan apa biasanya Bu? Berdasarkan kesiapan mereka aja sebenarnya, kesiapan belajar. Oh, berarti ini secara tidak langsung Ibu pakai pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu, kesiapan belajarannya siswa juga dilihat ya Bu, minatnya. Tadi kan hobi ya, minat belajarnya ada di sini ya Bu ya. Ya bagus Bu, kelihatannya sudah matang banget ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Heni sudah meluangkan waktu untuk percakapan praobservasi kali ini. Sama-sama Ibu Indah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, demikianlah percakapan praobservasi kali ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, yaitu observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good morning. How are you today? Okay. Ada nanya kabarnya Ibu nih hari ini? How are you today, ma'am? Coba. I'm fine, thank you. Oke. Seperti biasa kita akan belajar seperti minggu kemarin. Jadi apa terakhir kita belajar tentang Galang dan teman-temannya. Page berapa? Coba kita lihat. Page 33. Ya, terakhir kemarin di halaman itu kan ya? Tapi hari ini kita akan membahas tentang apa? Itu tentang apa itu kemarin? Hobi. Di hobi itu ada apa aja? Nah, selain menyebutkan nama hobi, kita kalian menyebutkan frekuensi. Kemarin juga ya frekuensi itu tentangan waktu ketika melakukan hobi. Lalu ada alat tools needed. Baik, untuk hari ini Ibu bagi kelompok ya, sudah dibagi ini kelompoknya. Jadi kita akan membahas kembali tentang hobinya Galang dan teman-temannya. Tapi kita akan perluas hari ini jenis hobi yang lain. Oke, coba dengan Ibu tanya dulu. Kira-kira Ilham, tanya. Kalau Ilham kira-kira what do you do in your spare time? Kira-kira kalau senggang itu Ilham melakukan hobi apa? Main layangan apa bahasa Inggrisnya? Kalau bermain bahasa Inggrisnya apa? Kalau layangan? Kite. Playing kite, Ilham. Jadi Ilham kalau in his spare time he is playing kite. Okay. How do you often? Berapa sering do you playing kite? On Sunday. Jadi Ilham itu bermain hanya di akhir pekan, on the weekend ya. Di hari apa Sunday kan? Minggu. Jadi frekuensinya Ilham itu on Sunday atau bisa juga on the weekend sama. Kalian tanya Ilham, what kind of tool that you need in playing kite? Kira-kira apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk melayang-layang? Apa saja? Sonar, kayunya layangannya sendiri yaitu apa?
bercerita. Nah, ini apa yang ini? Apa? Kalau yang dibutuhkan, kalau melukis apa? Palet itu bukan kanvas. Ya ini apa? Apa? Nah, yang ini siapa yang punya hobi sama dengan ibu? Apa hobinya? Setelah ini bermain? Ini apa? Kalau fishing alatnya apa yang digunakan? Fishing rod. Apalagi? Fishing net, jaring. Ya. Bucket itu M. Cewek-cewek itu pasti ini. Kalau di shopping buat cari waktu lilit apa yang alat digunakan? Di shopping pasti kamu ya. Apa? Kamu punya hobi shopping nggak ada uangnya, ada bohong. Nah ini nih yang ada zaman sekarang nih pasti hobi. Playing computer game atau playing mobile game. Kalau playing mobile gaming apa yang dibutuhkan alatnya? Oh, lagi. PlayStation connection ya. Jadi kalau nggak ada ininya dan nyala ya. Ya ini siapa yang suka bantu ibunya di rumah? Oke, di rumah ya. Ada yang bisa masak sendiri di rumahnya? Mugi masak apa di rumahnya? Masak ayam ya. Di telur. Oke. Kamu mau masak apa di rumahnya? Nah, yang ini yang suka selfie, apakah ada yang suka pemandangan? Jadi sekarang bisa selain menggunakan kamera tadi, kita menggunakan HP juga sebagai alat fotografi. Ini surfing ya. Surfing biasanya di mana? Dancing, ada yang ekstra tadi ke sini? Ini yang terakhir ini pasti kesukaannya anak milenial zaman sekarang yaitu vlogging. Ada yang punya vlog di sini? Kalau mungkin kreator ada di sini? Oke, sekarang pertanyaan dengan sebutan ini hobinya apa? Playing computer game, kita lihat jawabannya. Betul, bagus. Sekarang yang ini. Good, Ilham. Yang ketiga. Sudah paham semua ya tentang jenis grup. Oke, sekarang karena itu sudah lebih kelompok, Ibu akan kasih kalian ini dulu ya, identifikasi dulu jenisnya. Nah, setelah ini kalian baru ini dilengkapi dulu ya. Terus gabung aja kelompok ini. Kamu sini Kak. Dilengkapi dulu yuk. Ini. Kembang dah.
minut buat menyebutkan hobi kalian sendiri. Ya, tunggu lagi. Bahas bareng-bareng. Nah, kelompok pertama dulu, baris pertama. Baca aku punya Ilham, apa jawabannya punya Ilham? Baris pertama Ilham. 3 gambar pertama. Gambar apa itu? Playing the violin. Playing the violin, betul? Ilham, yang kedua apa? Listening to the music, betul? Oke. Sekarang gambar kedua kalau mau menyampaikan. Gambar kedua, ayo yang bacakan. Razi yang bacakan. Razi yang keras. Sekarang kalian sebelum kasih sticky note, kalian sebutkan hobinya kalian sendiri apa. Lalu kapan kalian melakukan hobi itu? Lalu apa peralatan yang dibutuhkan ketika kalian melakukan hobi? Oke? English please. Ya. Oke, bersama. Inggris. Kasih namanya juga, kasih namanya. Kamu baru tahu hobinya apa? Hobinya. Kamu siapa namanya? Ilham. Ilhamnya dari mana ya? Ya, namanya. Oh, nama, hobi, frekuensi, kuliah. Ya. Ada yang kurang di minutnya? Pokoknya Ilham ada yang kurang? Terserah hobinya apa? Biasanya kalau cewek-cewek hobinya cooking. Ya. Shopping. Ya, hobinya main sepeda. Hobinya, frekuensinya, kualitasnya apa? Pilih satu hobi temennya, nanti buat dideskripsikan. Yang udah nempel boleh mengambil satu yang punya. Jangan ambil kayak yang sendiri ya. Kalau udah dipegang dulu. Ayo, ayo. Coba caranya gini, kalian sudah mengungkapkan hobi kalian apa, ya kan? Sudah menjelaskan kapan, sudah menuliskan alat yang dibutuhkan. Sekarang kamu menuliskan apa yang dibutuhkan dalam bentuk sebuah short paragraph, ya. Short paragraph. Misalnya, bukan, misalnya tadi ini tadi hobinya, misalnya hobinya Andi, misalnya ya, ini tadi temennya namanya
Kalau perempuan pakai Masih Andi pakai ya. He is playing kite. Sebentar kapan waktunya? Every weekend atau Sunday boleh ya, every Sunday ya. He is playing kite every weekend. Yang terakhir, dia membutuhkan ini dan kite, bukan alatnya apa aja, kite dan lain-lain kalau ada ya, kalau nggak apa aja. Ini dan kite to playing. Nah, udah itu aja. Jadi bisa ya, kalian buat paragraf seperti itu ya teman. Ayo ini Ilham sudah merangkai kalimat karena punya Zaki dan Zaki main HP-nya tiap hari apa? Tiap hari. Wow. Every night. Ya ini. Yang keras Ilham, yang keras. Zaki hobby is playing mobile game. He is playing mobile game every night. He needs handphone, internet. Bagus. Give applause Ilham. Ayo lagi, Razi mau pilih juga. 6 orang yang menjadi hari ini. Ayo Razi. Ya siapa itu Razi? Cukup aja. Bukan, yang keras. Iya, gitu dong. He is playing badminton. He is playing badminton Oke, good. Give applause to Razi. Ayo lagi, ceweknya ini mana nih, guys? Ayo Pak. Ya, bahasa apa ini namanya? Bagina. Ayo Bagina, punya siapa Bagina ini? Indah, ayo dengerin yang Indah yang bagus. Ulang lagi. Indah. She is reading books twice a week. What's it? We needed reading books We needed book, novel, to. Oke, good. Give applause Indah. Indah sama tuh. Sekarang bagaimana ibu ingin tahu perasaan kalian setelah kita mempelajari pelajaran ini yaitu tentang hobi. Apa lagi? Belajar apa lagi hari ini? Hari ini belajar apa lagi selain hobi? Menuliskan tentang hobi seseorang. Coba kalian gambarkan wajah kalian. Kalau kalian senang, kalian gambarnya seperti apa? Ada yang tahu gambarnya seperti apa? Kalau kalian tidak suka hari ini, wajahnya gimana? Coba kalian pokoknya gambarkan satu emoticon perasaan kalian setelah kita belajar hari ini. Oke, ayo selain itu ibu ambil kertasnya. Mana? Pajangan museum. Ayo, nanti kita foto bareng-bareng dengan emoticon kalian, oke? Ayo, boleh dikasih kacamata, dikasih topi, dikasih kaki.
Saya Indah Karunia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan, unit kerja SMP Negeri 3 Pamekasan. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Heni Muksinah, MPD, selaku salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Pamekasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Indah bagaimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, Bu Heni, minggu lalu kita sudah melakukan observasi ya Bu. Ya, betul. Ibu sudah praktek mengajar. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Nah, tujuan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi dari kegiatan supervisi minggu lalu dan rencana tindak lanjut Bu Heni ke depannya seperti apa di proses pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Baik, Bisa Bu ya? silahkan. Kita langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek mengajar saat observasi minggu lalu Bu? Oke, baik. Tentunya setiap pengajar tentu saya merasa senang sekali karena melihat hasil pembelajaran yang saya sudah rancang dapat setidaknya berhasil di kelas. Jadi senang Bu ya kemarin Ya. Bu ya. Pertanyaan kedua Bu, menurut Ibu hal-hal baik apa saja yang sudah dilaksanakan atau diterapkan saat observasi minggu lalu? Ketika pembelajaran. Iya, ketika pembelajaran. Hal-hal baik yang pertama, saya bisa menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan, lalu siswa dapat memahaminya, serta mereka bisa melakukan kegiatan yang ada di LKPD, dalam artian mengisi LKPD sesuai dengan apa yang ada di materi dan mereka bisa paham. Itu yang penting Bunda. Jadi setelah saya menjelaskan, memberikan contoh dan siswa itu bisa mengerti dan bisa mengisi LKPD dengan baik dan bisa menerapkannya, seperti halnya menyebutkan hobi kemarin ya, hobi, peralatan yang dibutuhkan, serta kapan, frekuensinya, dan bisa menuliskannya dalam bentuk paragraf pendek, itu sudah merupakan hal baik dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu, berarti hal baiknya itu bukannya sudah sesuai juga Sudah sesuai sama juga modul aja yang Ibu Iya, dan tulis, juga ya? siswa juga bisa mengerti dan paham serta bisa melakukan tugas asesmen yang ada dalam materi itu. Oh baik Bu. Nah selanjutnya nih Bu, dari skala 0 sampai 10, yang ideal kan 10 ya Bu? Iya, betul. Menurut Bu Heni, dari skala 0 sampai 10 tadi, kegiatan observasi kemarin yang Ibu praktik mengajar tuh, menurut Ibu sudah sampai di nomor berapa Bu posisinya? Yang kemarin itu ya, dia bisa mengukur kira-kira kalau dari segi rangkaian kegiatan materinya sudah sesuai, tujuannya tercapai, kira-kira 9 cukup. Ya sudah bagus ya Bu ya. Dan menurut Bu Heni dari itu ada dari praktek pengajar minggu lalu itu ada hal yang masih perlu ditingkatkan nggak Bu? Tentu saja setiap pembelajaran itu kan selalu ada yang kurang apa dan kelebihannya apa. Tentu saja kayak kemarin itu pembelajaran kemarin saya kira saya kurang maksimal dalam satu mengatur kelas sehingga siswa itu agak ramai seperti biasa kalau bahasa Inggris seperti itu Bunda ya. Yang kedua, anak-anak itu kurang sekali kosakata karena waklum sekali mereka di kelas rendah, kelas 7. Jadi memang karena bahasa Inggris di kelas waktu SD mereka kurang mungkin dapat pelajaran bahasa Inggris, kan tiap tidak sama. Kalau yang swasta mungkin penuh ya bahasa Inggrisnya. Jadi maklum saja ketika mereka itu ada yang belum paham bahasa Inggrisnya, kemarin itu alat pancing apa Bu, begitu kan ditanya-tanya mereka. Jadi meskipun mereka tahu hobi mereka, tapi kadang mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya. Jadi itu yang pertama, itu tentunya kurangnya adanya sarana kamus mungkin di sekolah, terbatas, bukan Terbatas, ya. terbatas. Satu kelas mungkin hanya ada 10. Terus Bu, rencana tindak lanjutnya ke depannya bagaimana Bu untuk
tadi kan ada yang perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan itu, rencana tindak lanjutnya Bu Heni bagaimana ke depannya? Ya mungkin saya akan mengingatkan siswa untuk selalu membawa kamus karena itu yang terpenting. Yang kedua adalah memberikan lebih banyak contoh lagi. Misalnya kayak kemarin tentang hobi. Jadi sebelumnya saya meruntunkan dulu jenis-jenis hobi apa saja dalam bahasa Inggrisnya. Jadi anak tahu-tahu, tanya lagi, Bu, hobi menggambar bahasa Inggrisnya apa, Bu? Begitu anak kadang ditanya kan. Jadi mungkin lebih banyak jadi contoh dan tentunya latihan, anak-anak latihan dalam pronunciation. Jadi itu kadang masih kurang tepat, ya, tapi wajar lah mereka masih kelas rendah di kelas 7. Berarti rencana tindak lanjutnya itu Ibu mau memenuhi kebutuhan belajar anaknya dari segi sarana kamus, pengadaan kamus, lalu setidaknya mereka bawa sendiri, lalu yang kedua itu memperbanyak jumlah kosakata. Iya, dengan praktek aktif ya Bu ya, biar tambah lancar bahasa Inggrisnya ya Bu. Ya Bu, dari catatan saya juga kemarin ya memang di kelasnya Ibu siswanya aktif tapi Bu ya, Aktif, semuanya ya, hampir ya. kalau Ibu nanya ngacung semua, terus masuk kondusif Bu menurut Ya, saya itu Bu. ya, ya. Antusias dilihat dari Ya, antusias ramenya karena rame siswanya. aktif belajar, Iya, bukan karena rame. ramenya mereka tuh bertanya, Bu, ini bahasa Inggrisnya apa? Bukan rame Rame main sendiri, gitu main ya. sama teman-temannya ya, Bu ya. Itu masuk kondusif sudah, Bu. Terus dari awal Ibu ada persepsinya juga, terus ada refleksi di akhir ya, Bu. Ada, jadi mesti. Terus ada itu kayak pembelajaran sosial emosional, Bu. Kan Iya. Ibu di akhir itu minta emojinya siswa, perasaannya gimana, Bu ya? perasaannya. Ya mesti ada. Sebenarnya sosial misalnya seperti anak-anak juga secara mandiri aktif, mereka akan mengacungkan tangan siapa yang sudah bisa membuat short paragraf dan membacakan di depan kelas. Kan presentasi seperti itu. Ya, itu sedikit menyinggung PSE memang ada. Sama itu ya, bukan Ibu meminta presentasi itu mungkin Iya, lebih kan siswa menyajikan ya deskripsi teksnya itu ke depan kan. Iya. Maksudnya agar tujuannya yang siswa yang lain itu punya gambaran, oh ternyata seperti itu ya, semudah itu. Jadi yang lainnya juga antusias kan buktinya setelah satu orang maju, yang lainnya juga banyak yang maju. Jadi meskipun kemarin banyak yang mau maju, sebenarnya karena waktu terbatas, jadi tunggu depannya itu gantian presentasi. Ya karena sesuai minat mereka Iya, jadi semangat gitu ya Bu ya belajarnya. Ya Bu Heni, saya kira cukup ya Bu, sudah bagus. Rencananya sudah terstruktur sesuai dengan perangkat atau modul pembelajaran yang Ibu buat. Nah, semoga kedepannya tambah sukses ya Bu Heni. Amin, amin. Terima kasih. Mau saya mungkin sekian dulu ya percakapan pasca observasi hari ini. Iya. Assalamualaikum Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan rekan guru saya, Ibu Heni Muksina. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.